Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Aris Brady. Kali ini merupakan pertemuan ketiga dalam pembahasan bab alat optik dengan subbab mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum, mata berakomodasi minimum. Baiklah, untuk membahas subbab mikroskop, kita akan menuju kita sampai di sini. Mikroskop itu alat yang dipakai untuk memperbesar bayangan benda, ya. Terdiri dari lensa okuler, lensa objektif, lensa yang dekat dengan objek. Yang kedua, lensa okuler. Lensa okuler ini yang nempel mata, yang mirip atau sama dengan loop, ya. Jadi ini tugasnya seperti loop. Lalu ini lensa yang dekat dengan objek, lensa objektif. Lensa yang nempel mata itu atau dekat dengan mata, lensa okuler. Nah, ini ada syaratnya. Kedua fokus itu berbeda. Fokus untuk yang objektif harus lebih kecil dibandingkan fokus yang okuler, ya, fokusnya. Terus jarak benda untuk objektif itu di ruang 2, ya. Jarak bendanya ini, jarak benda itu lebih besar dari fokusnya. Dia itu lebih besar dari fokusnya. Fokusnya di sini dia lebih jauh, tapi dia kurang dari 2, nggak sampai dua kali fokus objektifnya, ya, nggak sampai 2 kalinya ini, nggak sampai 2 kali. Ini 2 kali, ini 1 kali. Jadi kalau lihat dari sini 1 kali, ini 2 kali. Berarti dia berada di antara ini, ya. Berada di ruang 2. Ini ruang 1 objektif, ruang 2 objektif, ruang 3 objektif. Ini. Maka untuk benda objektif itu dia nggak sampai 2 kali objektif, ya, nggak sampai 2 kali. Dia lebih kecil, tapi dia lebih besar, ya. Jarak bendanya itu lebih besar dibandingkan fokusnya. Fokusnya di sini, jarak bendanya ini. Ini 2 kali fokusnya. Jadi inilah yang tempatnya benda di sini. Kemudian jarak antara kedua lensa itu adalah S aksen OB. Jadi ini menghasilkan bayangan di sini, namanya S aksen OB, ya, ditambah lagi SOK. Jadi ini SOK-nya berapa, ya, ditambahkan nanti ini ditambah ini, maka hasilnya jarak antara kedua lensa atau D, ya. Lensa okuler sebagai loop, ya. Berarti perbesarannya seperti yang kita kenal tadi, yaitu perbesaran anguler, ya. Ini perbesaran linier. Ini perbesaran linier untuk objektif, ini perbesaran anguler untuk okulernya. Okuler anguler, ya, objektif linier, ya. Oke, sudah kita ketahui bagian-bagiannya, ya. Ini kita lihat sinar datang menuju lensa objektif, diteruskan melewati fokus, berhenti di sini misalnya. Lalu satu lagi dari ujung sini langsung lewat fokus objektif, sinar yang datang melalui fokus masuk ke lensa, maka di sini terus sejajar. Maka kedua sinar bias ini ketemu, terjadilah bayangan untuk objektif. Bayangan untuk objektif ini dipakai sebagai bendanya okuler,
ya. Ini merupakan jarak benda untuk okuler, maka ini namanya SOK. Nah ini ya, SOK ini ya dia berada di ruang satu, maka mesti maya. Kalau ruang satu itu kita lihat sinar datang masuk ke vertex ya, teruskan. Lalu sinar dari sini, sinar sejajar sumbu utama masuk ke lensa ini, lensa masuk ke fokus. Kedua berkas sinar ini tidak mungkin ketemu, kita cari ke sana ya. Maka terjadilah bayangan maya di sini. Maka S aksen okuler sama dengan titik dekatnya kalau kita berakomodasi maksimum ya. Maka ini lensanya membentuk bayangan di sini sejauh SN. Jadi S aksen OK itu sejauh SN tapi negatif maya ya, persis pada lob. Maka kalau kita bisa lob, maka masalahnya di mikroskop itu tinggal yang depan aja. Ini sudah bisa sih, sudah bisa, ini sudah bisa, tinggal menggabungkan saja. Oke. Kita coba untuk melihat dari sini. Ini yang belum ada SOK. Ini yang belum ada. SOK sama ditambah super S aksen OK sama dengan super FOK. Sebenarnya ini kan super SOK ditambah super S aksen OK, karena S aksen OK itu mesti negatif lob ya, sifat lob gitu ya, sama dengan super FOK. Ini khusus okuler ya, ini khusus okuler ya. Ini beres sudah, tinggal ini aja. Ini sudah, tinggal ini aja. Maka SOK perkalian ya, S aksen OK ini perkalian ini ya. Perkalian dibagi penjumlahan, maka SOK ketemu seperti tadi ya. Maka SOK ketemu. Kalau ketemu perbesaran mikroskop ini akan kita cari. Nah, sama dengan S aksen OB dibagi SOB. Ini kan linier, sudah seringkali di SMP dilakukan ini ya. SN ya per SOK ini nih dibagi SN dibagi SOK. SOK-nya kan sudah ketemu ini ya. Maka dihitung nanti pakai buram yang lain di tempat yang lain. Maka hasilnya perbesaran mikroskop itu adalah S aksen OB dibagi SOB sama dengan ini. SN per SOK itu berubah menjadi ini, khusus berakomodasi maksimum. Untuk mata normal itu 25 ya. Kalau nggak normal ya di bentuk lain, biasanya soal ya matanya normal ya. Inilah rumus untuk perbesaran mata berakomodasi maksimum untuk mata normal. Oke, kita lihat berikutnya. Mata berakomodasi minimum. Ya, ini syarat untuk nomor 1, 2, dan 4 tetap sama, sedangkan nomor 3 D sama dengan S aksen OB ditambah FOK. D itu ini ya. Nah, ini adalah sama dengan S aksen OB ditambah SOK, di mana SOK itu sama dengan FOK ya. Kalau ini SOK, ini juga FOK. Untuk tidak berakomodasi harus diletakkan bendanya okuler, harus diletakkan di fokusnya supaya bayangan jauh dan tidak berakomodasi.
akomodasi. Ya. Itu persis di sini berarti sinar datang masuk ke vertex. Sinar datang sejajar semuta masuk lensa dibiaskan melalui fokus. Kedua sinar ini tidak mungkin ketemu, kita cari bayangannya ada di sini. Nanti yang akan kita lihat itu bayangannya okuler, ya. Bayangannya okuler itu jauh. Min S aksen OK itu jauh. Ya, oke. Mata kita ada di belakang sini, ya. Mata kita tuh ada di belakang sini, nempel pada lensa. Berbesarannya ini biasa S aksen OB per SOB, ini yang berubah SN menjadi SOK, di mana SOK itu dalam hal ini sama dengan FOK, ya. Jadi tepatnya SN per FOK, ya. Ini bentuk gambar untuk mata berakomodasi minimum, ya. Sekali lagi kita lihat ini untuk mata berakomodasi maksimum. Mata kita ada di sini, ya. Mata kita nempel pada lensa okuler. Oke, bedanya tahu dong. Tidak berakomodasi, ya. Berikutnya kita lihat selanjutnya. Problem nomor 1, ya. Jarak titik api lensa objektif sebuah mikroskop masing-masing 2 cm dan 10 cm. Jadi ini lensa objektif, ini lensa okuler, ya. Lensa objektif bukan sebenarnya lensa objektif sebuah mikroskop masing-masing objektif dan okuler ini, ya. Objektif dan okuler sebuah mikroskop masing-masing, ini objektifnya dan fokusnya, ini fokus lensa okulernya. Preparat, ya, jarak benda preparat berada di 2,2 cm di depan lensa objektif. Kita disuruh mencari, tentukan perbesaran bayangan saat mata. A. Berakomodasi maksimum, B. Berakomodasi minimum. Oke, rumusnya dulu kan begini, ya. S aksen OB dibagi SOB dikalikan SN per FOK tambah 1, ya. Oke, ini dicari dulu untuk S aksen OB-nya. Ini rupanya belum ada kan, dicari dulu. Rumusnya seperti biasa di SMP, 1/S OB ditambah 1/S aksen OB sama dengan 1/F OB, ya. Kemudian pakai cara cepat aja, ya. Ini caranya kalau jadi ini 1/X aksen OB sama dengan perkalian dibagi pengurangan, ya. Berarti dalam hal ini untuk S aksen OB sama dengan 2,2 dikalikan 2 dibagi 2,2 dikurangi 2. Berarti ini hasilnya 44,4 dibagi 0,2. Hasilnya 22 cm. Hasilnya 22 cm. Ya.
Lalu perbesarannya M sama dengan 22. Ini ya. Tadi sudah ketemu 22 dibagi 2,2 ya. Dikalikan 25 dibagi 10 ditambah 1 ya. Maka diperoleh hasilnya adalah 25 kali. Hasilnya 35 kali. Hasilnya 35 kali. Oke. B, perbesarannya sama dengan 22 dibagi 2,2 dikalikan 25/10, hasilnya adalah 25 kali. Tuh, ya. Berikutnya nomor 2, jarak lensa objektif dengan lensa okuler sebuah mikroskop 15 cm. Wah, ini D-nya. Jarak lensa objektif dengan lensa okuler itu 15 cm. Dan jarak titik apinya masing-masing setengah centimeter dan 5 cm. Ya. Awas, sini titik api untuk okuler objektif, titik api untuk okuler. Jadi harus dibedakan, ini harus lebih kecil, ini harus lebih besar ya. Untuk okulernya harus besar. Berapakah berbesar bayangan saat mata berakomodasi maksimum? Nah, ini kita cari dulu ya. Seper SOK, ini okulernya dulu, okulernya ya, ditambah seper min SN ya, tidak berakomodasi ini ya. Ini berakomodasi maksimum ya, SN dekat ya. Seper FOK sama dengan untuk mencari SOK ini. SOK adalah perkalian dibagi penjumlahan ya, maka diperoleh SOK itu nilainya adalah 5 kali 25 dibagi 5 ditambah 25 ya. Maka SOK-nya ketemu 25 dibagi 6 ya. 125 dibagi 6. Ini kali ini ya. 125 dibagi 6. Berarti ada 25/6. 25/6 itu dapat dirubah menjadi 4,16. 4,16. Terus S aksen OB dapat dicari ya. Jadi S aksen OB dapat dicari karena ada D ini. Sama dengan D min SOK, di mana SOK sudah ketemu di sini ya. D dikurangi SOK. Maka S aksen OB ini sama dengan 15 dikurangi 4,16, hasilnya ada 10,84 cm ya. Kemudian masuk ke okuler sudah beres, kita masuk ke objektif. Seper S aksen seper SOB ditambah super S aksen OB, kalau ini tidak negatif ya, positif ya, sama dengan super FOB. SOB ini kita cari SOB, perkalian dikurangi ya, sekarang kurang tambahkan sesuai dengan perpindahannya nanti. Kalau S aksen OB super SOB, karena ini dipindah ke sana jadi min, akhirnya ini min juga kan. SOB sama dengan
S aksen OB dikalikan FOB dibagi S aksen OB min FOB. Maka diperoleh hasilnya S aksen OB itu ada 0,84 kali S aksen OB 10,84 kali 0,5, ini objektifnya ya, awas jangan sampai keliru, 0,5 terus ini 10,84 dikurangi 0,5 sama dengan 5,42, ini 5,42 dibagi 10,34 ya, hasilnya 0,52 cm 0,52 cm. Jadi fokusnya ini lebih sedikit ya, tidak difokus ya, tapi lebih sedikit 0,52 ya, itu hasilnya. Maka masuk sekarang sudah sampai di sini, ini sudah ketemu masuk, kemudian ini sudah ada tadi, ini ya, ini 25, ini fokusnya ini 5, ini tambah 1, berarti hasilnya nanti kurang lebihnya adalah 125 kali ya, 125 kali. Oke, demikian penjelasan tentang mikroskop ya, yang membedakan loop ya, kemudian ada perbesaran linier dan sebagainya pada mikroskop, alat untuk memperbesar bayangan ya, berlipat-lipat kali supaya bayangan tambah kelihatan besar dan materi-materi atau baksil-baksil itu bisa kelihatan lebih besar. Demikian penjelasan mikroskop pada kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.